Jadi kali ini berhubungan dengan adanya e-learning, kami para siswa dihimbau untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah dikasih oleh guru-guru dan tugas yang sedang saya kerjakan yaitu termasuk vlog ini adalah tugas bahasa Indonesia. Ngapain sih tugasnya? Tugasnya itu adalah untuk mencari biografi seseorang di internet, lalu kita teladani dari orang itu. Kita cari apa sih yang patut diteladani. Nah, untuk kali ini saya akan meneladani Soman Shainani. Hai teman-teman, hai ibu guru bahasa Indonesia saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa hal yang patut diteladani oleh kita dari biografi seseorang yang saya temukan di internet. Nah, biografi orang yang saya temukan adalah Soman Shainani. Soman Shainani itu adalah seorang penulis buku The School for Good and Evil, yang sampai sekarang bukunya sudah ada 5. Langsung saja, dia merupakan lulusan Harvard University. Mendengar Harvard University saja sudah tentunya kita tahu bahwa sekolah itu sangatlah bagus dan populer. Bukan hanya dia lulusan Harvard University, dia lulus dengan summa cum laude, yang artinya IPK-nya di atas 3,8. Itu artinya dia tuh rajin banget dong anaknya. Kayak iya gak sih buat dapat IPK 3,8? Bukan masalah keberuntungan doang, tapi juga masalah kerajinan. Nah, kerajinan ini yang patut kita teladani. Yang pertama, kerajinan tuh. Kerajinan bagi siswa itu sangatlah penting. Karena kita sebagai siswa, kita tahu kan kewajiban kita adalah untuk belajar. Maka tentu kerajinan itu harus kita terapkan saat kita belajar. Bukan saat kita belajar, di sehari-hari juga sih kita harus rajin. Bukan hanya saat kita belajar, sehari-hari kita juga harus rajin. Rajin ibadah juga termasuk. Lalu kenapa sih saya tekankan bahwa kita harus rajin belajar? Ada satu hal di pikiran saya, yaitu adalah masa depan negara ini ada di tangan kita sekarang. Kita yang harus membuat gerakan. Jika kita ingin membuat hidup masyarakat lebih baik, jika kita ingin membuat hidup kita diri sendiri lebih baik, maka kita juga perlu membuat negara ini menjadi lebih baik. Lalu, hal yang kedua yang dapat diteladani adalah buku ini, The School for Good and Evil, masuk ke dalam New York Times bestseller list, daftar buku terlaris New York Times. Apa sih yang sebenarnya kita patut teladani dari ini? Ada yang patut kita teladani dari ini, yaitu bahwa dia sangatlah bisa melampaui batasnya. Mengapa saya berkata seperti itu? Mengapa sih? Apa hubungannya mendapatkan pencapaian New York Times bestseller list selama 30 minggu? Iya, saya lupa ngomong 30 minggu. Dengan hubungannya dengan hal yang patut diteladani. Ada dong. Jadi dia bisa melampaui batas dirinya sendiri. Karena kalau kita bayangkan ya, kalau misalnya kita tahu menjadi penulis itu tidaklah gampang, bukanlah hal yang mudah. Kalau kita bisa membuat seri, kalau misalnya kita lanjut ke buku berikutnya, pasti hal akan menjadi lebih susah, bukan menjadi lebih mudah. Dan Soman Shainani sendiri mengakuinya pada sesi tanya jawab antara fan dengan Soman Shainani. Lalu, kalau dipikir-pikir, untuk apa sih kita melampaui batas diri kita sendiri? Balik lagi ke poin, untuk menjadi lebih baik. Karena kita harus tahu dong, sampai mana kita bisa berjuang. Kadang-kadang di pikiran tuh kayak pernah berpikir, wah ini udah batasnya nih, udah gak bisa. Tapi sebenarnya itu pikiranmu yang hanya membuatmu terhalang. Kalau kalian mendorong diri kalian sendiri, tentu saja dong, kalian bisa. Cita-cita kalian mungkin bakal tercapai. Hal yang kalian inginkan, nilai bagus misalnya, mungkin bakal tercapai kalau saya dengan mendorong diri sendiri. Karena semua dimulai dari diri sendiri. Kalau misalkan ingin berubah, berarti harus dari diri kalian sendiri dulu untuk membuat perubahan itu. Karena segala hal untuk membuat perubahan sebenarnya tidak berasal dari luar, berasal dari dalam. Karena kita ingin perubahan,
Bukan mereka yang ingin perubahan ke kita, tapi kita yang ingin perubahan pada diri kita sendiri. Lalu hal terakhir yang bisa kita teladani dari Soma Shainani adalah bahwa dia bisa mengambil kesempatan yang ada dan membuat keputusannya. Seperti ini, Soma Shainani mendapat ide untuk membuat buku The School for Good and Evil saat dia sedang berjalan. Saat dia sedang berjalan, dia membayangkan seorang gadis cantik sekali jatuh ke dalam sekolah yang bernuansa sangatlah gelap. Dan seorang gadis yang pucat pasi, berambut berwarna hitam jatuh ke dalam sekolah yang bernuansa indah dan terang. Dia mengambil kesempatan ini. Dia membuat keputusan untuk menjadikan imajinasi ide yang dia dapatkan untuk menjadi suatu buku. Awalnya pasti dia juga nggak mikir dong, wah ini bakal laris nih, pasti nggak kepikiran. Seriusan pasti nggak bakal kepikiran. Tapi ya mungkin aja sih bener kepikiran. Pasti nggak bakal, iya, tapi ya tetap poin saya, pasti awalnya kita nggak bakal ada yang tahu kan, bakal kemana jalan yang kita ambil itu membawa kita. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah mengambil jalannya, baru kita nanti lihat apakah jalan ini jalan kesuksesan atau yang sebaliknya. Lalu mengapa sih dalam kehidupan kita harus bisa membuat keputusan dan mengambil kesempatan? Begini hubungannya. Di hidup kesempatan pasti muncul. Di hidup masalah pasti muncul. Di kehidupan juga suatu hal-hal lain, hal-hal banyak pasti yang harus kalian membuat suatu keputusan itu pasti muncul. Nah, inilah mengapa kalian harus bisa mengambil keputusan dan kesempatan. Dikarenakan kalau misalkan kalian tidak membuat keputusan, mungkin saja hal tidak menjadi seperti sekarang. Karena hidup ini itu berdasarkan keputusan yang telah kita ambil sebelumnya. Tidak berdasarkan orang yang diputuskan, tidak berdasarkan hal yang diputuskan orang lain. Contoh, kalian sebenarnya ingin banget ke sekolah ini, tapi orang tua kalian menyuruh ke sekolah ini. Sebenarnya kalian bisa saja dong sebenarnya kalian bisa saja dong merujuk, tetapi seperti keputusan yang kalian buat bukan untuk merujuk, untuk menerima. Nah, ini juga termasuk salah satu keputusan. Di setiap keputusan pasti ada baik dan ada buruknya, tapi yang namanya keputusan kita harus membuatnya kan. Lalu masalah mengambil kesempatan. Kesempatan tidak datang 2 kali dalam suatu hal. Kesempatan hanya datang 1 kali. Jadi kalau kesempatan itu datang, maka sangat baik sekali kalau misalnya diambil kesempatan tersebut. Terutama kesempatan untuk hal yang baik ya. Bukan kesempatan untuk kayak mencuri atau gimana gitu. Bukan, tapi kesempatan untuk hal yang baik. Biar tidak salah paham aja. Iya, karena kalau misalnya kita mengambil kesempatan yang ada, mungkin saja suatu hal yang unik, yang baru, yang sebenarnya kalian inginkan, tetapi yang baru kalian tahu kalau misalnya kalian ingin, itu akan terungkap. Karena kalian akan menemukannya dengan mengambil jalan kesempatan tersebut. Nah, dari poin-poin tadi, sebenarnya apa sih inti dari yang bisa diteladaninya? Ada intinya. Intinya adalah untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Mengapa? Mengapa kita harus menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya? Tentunya berpikir kayak gitu. Begini, lebih gampang mikirnya. Dunia sekarang perkembangan teknologinya semakin maju dan maju. Lalu tentunya dong, negara-negara yang belum maju harus ikutan maju. Kita seperti itu posisi kita. Kita harus bisa menjadi orang yang lebih baik. Berhubungan juga dengan berkembangnya zaman, itu pasti akan lebih maju, dan kita juga kalau secara individu pasti tidak mau tertinggal. Kalau misalkan kita menjadi orang lebih baik, mungkin kita akan menjadi lebih sukses. Mungkin nilai-nilai yang sebenarnya kita ingin improve, mau itu nilai akademik, non akademik, atau nilai kehidupan, itu bisa menjadi lebih baik.
Karena dengan lebih baiknya diri kalian sendiri, itu sama saja dengan hidup lebih mudah daripada sebelumnya. Tetapi bukan berarti bebas dari tantangan dan hambatan. Hambatan dan tantangan tentu saja masih ada. Dan itulah di saat tantangan hambatan itu, kalian harus bisa membuat keputusan apa yang harus dilakukan. Lalu kalian harus bisa mendorong diri sendiri. Lalu dalam mendorong diri sendiri itu harus melakukan apa misalnya tantangannya nilai. Kalian harus rajin belajar. Semua itu nyambung, kalau kita pikir. Makanya, kita harus bisa dong untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi itulah sebenarnya inti dari hal-hal yang dapat diteladani dari sang penulis Soman Chainani. Semuanya berpusat pada satu hal, yaitu untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, terima kasih teman-teman dan Bu Guru Bahasa Indonesia. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Mungkin gak bakal saya share ke teman-teman tadi apa-apa. Terima kasih banyak. Bye. Terima kasih banyak. Bye.